warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arinia Siagustina, perwakilan dari kelas 98, mengikuti lomba bercerita dalam bahasa Indonesia untuk memperingati Hari Bulan Bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita pada sebuah dongeng yang berjudul Jaka Tarub. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda yang bernama Nyi Rondo Tarub. Ia memiliki anak angkat yang ia beri nama Jaka Tarub. Anak itu tumbuh menjadi pemuda yang tampan, pemberani, dan ramah ke semua orang. Pada suatu hari, Jaka Tarub memutuskan untuk berburu di tengah hutan. Tetapi sepertinya hari itu ia kurang beruntung. Ia tidak mendapati hewan untuk ia buru. Karena Jaka Tarub merasa kelelahan, ia pun memutuskan untuk beristirahat. Sayup-sayup Jaka Tarub mendengar ada suara gadis-gadis. Karena Jaka Tarub merasa penasaran, ia pun mengintip di balik semak-semak. Alangkah terkejutnya Jaka Tarub. Ternyata ada bidadari-bidadari yang sedang mandi di dalam telaga. Karena keasyikan melihat bidadari tersebut, Jaka Tarub hingga memiliki pikiran yang nakal untuk mencuri salah satu selendang dari bidadari tersebut. Dengan mengendap-endap, Jaka Tarub berhasil mencuri salah satu selendang tersebut. Bidadari yang lain tidak menyadarinya, hingga pada suatu saat ketika mereka ingin mengenakan pakaiannya, ada salah satu bidadari yang bernama Nawang Mulan merasa kehilangan selendangnya. Mereka pun segera mencarinya, namun tak kunjung ditemukan. Hari sudah semakin gelap, mari kita kembali ke kayangan. Lalu bagaimana denganku? Apakah kalian tega meninggalkanku sendirian di sini? Maafkan kami Nawang Mulan, tetapi kami tidak tahu harus berbuat apa pada dirimu. Akhirnya Nawang Mulan pun ditinggal sendirian. Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya lalu menghampiri Nawang Mulan. Ada apakah denganmu Nisana? Mengapa engkau menangis? Aku seorang bidadari. Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Oh, malang sekali nasibmu. Mari pulang ke rumahku, ibuku pasti senang bertemu denganmu. Akhirnya Nawang Mulan pun pergi bersama Jaka Tarub. Setelah beberapa hari Nawang Mulan tinggal di sana, Jaka Tarub dan Nawang Mulan memiliki perasaan yang sama. Mereka saling mencintai. Mereka pun memutuskan untuk menjadi suami istri. Tetapi kebahagiaan mereka sedikit terganggu. Nyi Rondo Tarub meninggal dunia. Jaka Tarub merasa sangat sedih akan hal itu. Bertahun-tahun setelah mereka menikah, Nawang Mulan mengandung dan melahirkan anak perempuan mereka yang mereka beri nama Nawangsi. Pada suatu hari, Nawang Mulan memberi pesan kepada Jaka Tarub. Kakang, aku sedang menanak nasi, tolonglah dijaga. Tetapi jangan sekali-sekali kau membuka tutup kukusan tersebut. Aku ingin pergi ke sungai. Setelah istrinya pergi, Jaka Tarub merasa penasaran. Mengapa ia tidak boleh membuka tutup kukusan tersebut? Karena merasa penasaran, Jaka Tarub pun tetap membuka tutup kukusan tersebut. Alangkah terkejutnya Jaka Tarub. Ternyata istrinya hanya menanak sebatang padi. Jaka Tarub pun merasa sangat kebingungan. Mengapa istrinya hanya menanak sebatang padi? Setelah melihatnya dengan puas, Jaka Tarub pun menutupnya kembali. Setelah kepulangan istrinya sangat marah. Mengapa suaminya berani melanggar janjinya? Kakang, mengapa kau membuka tutup kukusan tersebut? Bukankah sudah kularang? Maafkan kakang Adinda. Kakang tidak sengaja. Kakang hanya penasaran, makanya kakang buka tutup kukusan tersebut. Nawang Mulan tidak bisa berbuat apa-apa. Nawang Mulan pun harus melakukan kegiatan seperti biasanya. Hingga pada suatu hari, ketika Nawang Mulan ingin menanak nasi, Nawang Mulan pun mengambil padi di lumbung mereka. Alangkah terkejutnya Nawang Mulan. Ia melihat ada selendangnya yang dulu hilang. Nawang Mulan pun segera menggunakannya lalu pergi keluar. Jaka Tarub melihat istrinya dengan tatapan kosong, karena ia melihat istrinya dengan pakaian yang telah ia curi dulu. Dinda,
Mau kemanakah kau? Kau lihatlah, anak kita ini masih sangat kecil. Dia masih sangat membutuhkanmu. Maafkan Kak, Dinda kakak. Dinda harus pergi. Dinda harus kembali ke kayangan. Mengapa kau mencuri selendangku? Apa yang kau inginkan dariku? Mengapa kau harus melakukan itu? Maafkan Dinda kakak. Maafkan kakak Dinda. Kakak tidak sengaja. Lihat Nawang sini masih sangat kecil. Dia masih sangat membutuhkanmu. Maka dari itu, buatkanlah kudang gaul, lalu letakkanlah Nawangsi di sana setiap malam. Aku akan datang menemuinya. Kemudian Nawangwulan meninggalkan Jakataru. Jakataru pun melaksanakan apa yang istrinya inginkan. Setiap malam, Jakataru hanya bisa melihat Nawangwulan dan Nawangsi yang sedang bercengkrama dari jauh. Begitulah seterusnya hingga Nawangsi menjadi dewasa. Jakataru sangat menyesal akan perbuatannya itu dulu. Mengapa ia bisa melakukan hal itu? Akhirnya cerita Nawangsi ini kita kenal sebagai Putri Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Demikianlah cerita yang saya sampaikan. Pesan moral yang dapat saya sampaikan dari cerita ini adalah kita tidak boleh berbohong, apalagi sampai memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ayo kita membaca buku, karena membaca buku adalah jendela ilmu bagi kita semua. Bersama teman menonton film, sambil makan kue putu bambu. Daripada kita bermain game, lebih baik kita membaca buku. Akhir salam saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.